pada video kali ini saya akan menganalisa saham Indofood. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Untuk analisa Indofood sebelumnya, link ada di deskripsi. Nah, di sini saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya saya pakai skala logaritma. Kita mulai analisa lagi dari Ichimoku. Nah, Ichimoku kita bisa lihat nih, harga ini masih di bawah Kumo dan Kumonya masih Kumo sideways secara jangka panjang. Terus kalau kita cek di weekly, sebenarnya weekly ini sempat naik di atas Kumo dan dia udah terkoreksi dan udah hampir menyentuh Kumo weekly kembali. Nah, tapi untuk Kumo week, kalau dilihat dari time frame weekly, apakah Indofood ini udah masuk bearish? Masih belum ya. Indofood ini masih konfirmasi bullish. Cuma ini bullishnya yang sedang terkoreksi saja, oke? Nah, next kita cek ke daily. Kalau daily ini udah jelas bearish di daily. Nah, jadi untuk jangka pendek, Indofood ini emang udah masuk ke trend bearish-nya kembali. Tapi perlu diingat kalau sebenarnya di jangka menengah atau jangka panjang, Indofood ini masih tergolong sideways, oke? Nah, nah, untuk elite wave-nya sendiri ini belum ada perubahan yang cukup signifikan, masih sama. Cuma selain dari skenario ini, saya ada skenario lain, yaitu ketika saya lihat momentumnya, ini ada kemungkinan lainnya. Nah, ada kemungkinan ini adalah wave W, ini X, dan Y-nya belum selesai. Kenapa Y-nya belum selesai? Karena kalau kita zoom lagi ya, sebelum di zoom deh, nih, kalian lihat ya, di sini permulaan W, nih, wave W, naiknya wave X, dan ini adalah wave Y. Nah, wave Y kenapa masih belum selesai? Karena ini kalau kita tarik trendline, ini sangat mirip dengan triangle, oke? Nah, terus kita akan zoom di weekly. Nah, zoom di weekly, kalau kita lihat ya, ini kalau di counting sebagai triangle, ini pas jatuh pas COVID pertama kali ini adalah wave A, B, ini adalah C, ini adalah D, dan sekarang adalah wave E, oke? Nah, jadi secara struktur elite wave, mau counting sebelumnya atau counting yang ini sama-sama, yaitu trend masih sideways untuk elite wave, dan itu sejalan sama Ichimoku-nya. Kalau sebenarnya Indofood di jangka menengah dan jangka panjang itu emang lagi sideways, oke? Nah, terus apanya yang menarik dari Indofood? Sebenarnya secara trend ini sideways, oke? Nah, tapi perlu diingat kalau trennya itu hampir habis, oke? Nah, Indofood ini dia ketika mau turun, dia maksimal invalidation secara elite wave-nya itu ada di sini. Nah, berarti kemungkinan ya dari harga sekarang 6.500, ini kemungkinan maksimal itu drop-nya cuma sampai kurang lebih plus minus 12%, oke? Nah, Indofood ini ada kemungkinan drop maksimal ke 12%, tapi ketika dia naik, nih ada kemungkinan kalau dia bisa naik dan break cukup tajam, oke? Nah, terus bagian yang menarik sebenarnya dari Indofood itu adalah di bagian fundamentalnya, oke? Terus ini, berarti kalau ini ini targetnya kemana, oke? Nah, pertama, sebelum ke target kita mau lihat momentumnya, oke? Balik ke monthly, dan monthly ini memang belum ada konfirmasi, makanya dia masih lanjut drop kan. Ini masih bisa drop beberapa bulan, atau dia sideways beberapa bulan di sini untuk menghabiskan wave A-nya, sampai ke momentum di monthly-nya ini golden cross kembali, oke? Terus kalau kita cek di weekly ini nggak ada divergence. Nah, tapi kita berharap kalau yang saya lihat ya, kemungkinan wave A ini terjadi, ini kemungkinan besar ini akan sangat dalam. Jadi ada kemungkinan besar yang saya lihat, kemungkinan ini akan bikin higher low, sedangkan stokastik akan bikin lower low. Ingat, ini stokastik yang saya pakai ini 2633 ya, bukan settingan yang biasa. Kenapa? Karena ini saya ikutin standar biar satu swingnya aja, oke? Nah, next kita cek di daily. Ini daily nggak ada momentum yang spesial, nggak ada divergence juga, oke? Jadi untuk momentumnya, sebenarnya momentum sekarang ini masih belum ada emang, tapi kemungkinan besar di weekly ini kemungkinan akan muncul bullish divergence untuk wave A-nya nanti. Dan kalau di monthly,
konfirmasi dia udah selesai dan break itu kalau Monday ini udah bisa golden cross nanti. Oke. Terus kita mau cek secara harga, target penurunannya kan secara harga. Yaitu artinya apa? Kalau dia triangle, E-nya ini nggak akan turun sampai di bawah C, oke. Nah, berarti, ya, revisi ya, kalau misalnya dia A, B, C, D, E kayak gini, berarti analisa Elliott Wave sebelumnya, yang ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, ini salah ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang salah banget sih, enggak sih. Ini cuma versi lain atau skenario lain dalam sudut pandang Elliott Wave-nya. Dan saya lihat, sudut pandang ini tuh ternyata lebih tepat, oke. Nah, ini berarti E kan nggak mungkin akan tembus ini. Kalau misalnya E bisa tembus sini, ya berarti ada skenario lain lagi, oke. Tapi kita akan tetap ke skenario utama, yaitu harga tren jangka panjang itu sideways, oke. Jadi E ini kemungkinan besar nggak akan menyentuh 5.700. Nah, terus targetnya itu kemana penurunannya? Kita tarik Fibonacci, retracement, sama nih. Kita lihat ya, 61,8 dan 50% ada di area sini, oke. Dan perlu diingat, sini ada angka psikologi yang sangat kuat, yaitu angka 6.000. Oke. Nah, jadi kalau misalnya 61,8 ini ditembus, sebenarnya dia ada support psikologi yang sangat kuat, yaitu ada di 6.000, oke. Jadi E ini kemungkinan ya, dia akan turun dan sampai ke target 61,8 di 6.250, atau kalau misalnya dia sempat drop di bawah dikit, ini kemungkinan false break-nya akan di 6.000, oke. Karena 6.000 ini kemungkinan akan jadi support yang sangat-sangat kuat untuk Indofood. Terus secara time-nya gimana? Secara time, kita akan lihat ya. Kita cek di weekly. Pertama time nih, oke. Kalian lihat ini area crossing ya. Nah, ini ada kemungkinan pertama, ini juga kebetulan langsung harga ya. Tadi cluster Fibonacci alias Fibonacci tadi itu kebetulan ada di ini, supportnya kebetulan ada di Kumo weekly, oke. Terus secara time juga kemungkinan akan selesai ketika dia udah retest di bagian Kumo weekly, oke, mendekati ke area persilangan Kumo weekly, oke. Jadi siap-siap tunggu E-nya ini maksimal kurang lebih di akhir tahun 2022, oke. Setelah itu apa? Setelah itu kemungkinan besar akan naik. Dan konfirmasinya itu kalau misalnya dia bisa break bearish trend line ini, oke. Jadi konfirmasi Indofood ini udah mulai masuk trend bullish-nya itu ketika dia bisa break ini, break bagian trend line bearish-nya, oke. Nah, ini adalah konfirmasi. Tapi sebelum dia benar-benar bisa break, berarti ada kemungkinan dia masih lanjut sideways-nya, oke. Nah, oke. Nah, jadi secara time dan price itu ada di sekitaran mana? Ada kurang lebih di 6.250 atau di kurang lebih Kumo weekly. Start time-nya itu kurang lebih di November atau di akhir tahun 2022, oke. Nah, itu secara target harga dan waktu dan analisa secara teknikal. Kita tunggu aja, kemungkinan besar kalau misalnya dia benar-benar sampai di sini akan ada bullish divergence yang akan terjadi di time frame weekly, oke. Terus next, secara teknikal ini kan udah dapat nih, oke. Yaitu next kita akan cari secara fundamental. Kenapa saya update Indofood sekarang, oke. Nah, pertama saya mau tunjukin pertama book value. Yang pertama saya mau cek per tahun dulu dan EPS per tahun dulu, oke. Nah, kita lihat jangka panjang dulu. Pertama nih, kalian lihat ya, book value naik terus dan kalau saya pakai skala logaritmik, dia juga konsisten naik, oke. Artinya apa? Artinya Indofood ini sebenarnya perusahaannya cukup bertumbuh, oke. Nah, bertumbuh dan konsisten, oke. Nah, EPS kalau kalian lihat juga, ini EPS-nya juga bertumbuh, oke. Nah, jadi pendapatannya itu konsisten juga naik, oke. Jadi selain dari nilai bukunya, pendapatannya juga naik, oke. Nah, kalau kita lihat ya ROE per tahun juga, ROE-nya juga konsisten, oke, di kurang lebih plus minus 15%. Nah, ROE plus minus 15% artinya pertumbuhan dari nilai buku dan EPS-nya ini juga konsisten di plus minus 15%, oke. Bukan konsisten plus minus 15%, tapi maksudnya konsisten naiknya, oke. Nah, terus kalau kita lihat ya di sini,
kenaikan. Eee, kalau di sini kan kenaikannya cukup tajam kan. Kita mau ukur kenaikan yang agak landainya, misalnya dari sini awal 2011 sampai ke sini, 2020 akhir, oke. Nah, kalau saya lihat ya, saya pakai cek persentasenya, kita bisa lihat dalam 10 tahun ini, oke, kenaikan Indofood itu sampai ke 151%, oke. Nah, artinya apa? Berarti kenaikan satu tahunnya itu berapa persen? Kenaikan satu tahunnya itu kurang lebih nggak, saya mau hitung ini ya, cara hitungnya Wolfram Alpha. Ini sedikit ya, cara saya hitung, walaupun jarang saya tunjukin ke depan, oke. Nah, kan artinya berapa? Dia naik 152% kan, atau 150% lah kita anggap, oke. Berarti kenaikannya itu misalnya ini 1, berarti ini jadi 2,5, oke. Nah, berarti, saya akan hitung 2,5 sama dengan 1 plus X, oh ini dalam kurung dulu, pangkat, dalam 10 tahun, oke. Kita tunggu hasilnya. Nih, kenaikannya konsisten kurang lebih 9,5%, oke. Artinya Indofood itu sebenarnya kenaikan ekuitas itu konsisten plus minus 9,5%, oke. Anggaplah 9% kenaikan, nilai ekuitas dari Indofood, oke. Berarti artinya apa? Artinya, semakin lama dia sideways, Indofood ini sebenarnya, semakin terdiskon, oke. Buktinya apa? Buktinya kita bisa lihat, nilai buku. Nilai buku, ini saya hapus dulu ya. Artinya apa? Kenaikan yang konsisten, dari ekuitasnya, tapi harganya sideways terus, makanya nilai bukunya ini turun terus, oke. Nah, bahkan dia udah hampir menyentuh 1 loh. Apakah ini sangat menarik? Menurut saya iya. Kenapa? Karena, perlu diingat yang EPS-nya tadi, oke. Nah, EPS saya mau tunjukin yang tahunan dan TTM, oke. Nih, pertama nih, tahunannya. Tahunannya naik terus kan, sama juga kayak, nilai ekuitasnya. Terus kalau kita lihat TTM-nya biar lebih update langsung, oke. Entar saya hilangin ini, oke. Dan nih, pendapatan EPS-nya yang 4 kuartal terakhir, TTM ini kan total dari 4 kuartal terakhir kan kalau kalian hitung-hitung, oke. 4 kuartal terakhir ini ada di 942, oke. Artinya apa? Kalau misalnya, dengan harga sekarang 6.500, dia menghasilkan EPS 984, 942, artinya, 6500 bagi 942. Artinya kita cukup, invest Indofood selama 7 tahun, udah balik modal kalau misalnya kita langsung kejar di sini, oke. Tujuan analisa ini lebih ke invest ya, bukan, trading, oke. Nah, dan ini menunjukkan kalau PER-nya ini cukup rendah, oke. Nah, dan nih, nilai buku dan PER-nya ini udah terendah sejak bahkan sejak 10 tahun terakhir, oke. Nah, kenapa bisa terendah? Karena, sebenarnya perusahaan Indofood ini bertumbuh 9% per tahun, oke. Dia bertumbuh 9% per tahun, tapi harga itu stuck alias sideways. Makanya, semakin lama dia sideways, itu semakin, murah Indofood dihargai, oke. Nah, yang harusnya kan, misalnya wajarnya ya, wajarnya kan PER itu kurang lebih 10 atau lebih dikit lah. Anggap PER-nya sampai 10 kan. Kalau PER-nya 10 kan berarti Indofood itu sebenarnya wajarnya itu ada di 9.500, oke. 9.500. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dia wajarnya di 9.500 dan harganya di 6.500, artinya, Indofood ini kalau dia mau drop, cuma drop 12%, tapi kalau dia mau naik, dia bisa naik sampai ke 45%, oke. Ini aja baru harga wajar, belum lagi, estimasi terus selanjutnya, oke. Ditambah lagi kalau kita lihat secara teknikal ya. Secara teknikal,
perlu kalian ingat, ini adalah wave impulsif, ini adalah wave korektif. Kalau misalnya dia lanjut impulsif, artinya apa? Artinya ada kemungkinan kalau kita tarik Fibonacci ke sini, saya mau ekstensi panjang sini ke sini. Oke, artinya apa? Indofood itu sebenarnya target minimalnya aja ada di sini. Plus minus 14.000, oke? Secara teknikal. Artinya, Indofood ini ada chance secara teknikal itu naik 100%, tapi secara fundamental, dia untuk balik ke wajar aja udah ada kemungkinan untuk naik kurang lebih 45%, oke? Dengan pertumbuhan 9% per tahun, itu sebenarnya Indofood ini perusahaan yang cukup bagus loh. Nah, cuma emang kurang ini sih, nilai dengan kenaikan ekuitas dan pendapatan setiap tahun, Indofood ini kurang dihargai sih, kalau menurut saya pribadi ya. Maksudnya kurang nilai dari Indofood ini nggak dihargain wajar, alias Indofood dihargai lebih murah dari harga wajarnya, oke? Makanya ketika IHSG drop, alias udah mulai sideways, dan Indofood ini udah drop di beberapa minggu terakhir, saya udah melihat nih, oh sebenarnya ini ada peluang besar nih. Indofood ini kemungkinan dia drop juga, dropnya kecil, cuma 12%, tapi kalau misalnya dia mau naik, dia naiknya cukup tinggi, oke? Nah, jadi ini untuk beberapa minggu ke depan, sebenarnya ini adalah waktu yang pas untuk invest ya, bukan trading. Beberapa minggu ke depan, ini adalah waktu yang pas untuk investasi. Kalau buat saya pribadi, ini investasi di Indofood ini salah satu yang cukup oke. Tapi kembali lagi, silakan kalian koreksi. Bisa jadi ini ada kesalahan. Oke. Terus next apa lagi? Jadi itu aja sih untuk update Indofood secara garis besar. Nah, jadi untuk kesimpulannya gimana? Untuk kesimpulannya, sebenarnya secara tren Indofood ini masih masuk ke dalam tren sideways yang cukup besar, oke? Nah, cuma perlu diingat, secara struktur ini kemungkinan strukturnya ini adalah triangle, oke? Yang artinya kemungkinan dia drop sampai ke 5.700 ini sangat kecil, oke? Nah, apalagi ditambah nilai buku dari Indofood. Nilai buku Indofood ini sendiri itu di 5.900. Artinya, di sini itu ada support kuat di 5.900 nih. 5.900 ini support kuat dan angka psikologi di 6.000, oke? Nah, jadi target penurunan Indofood ini sebenarnya sangat-sangat kecil, tapi target kenaikannya ini sangat-sangat besar, oke? Kalau buat saya pribadi. Nah, kalian bisa pertimbangkan apakah ini benar atau salah, dan ini tujuannya lebih ke invest ya, bukan trading. Karena kalau misal trading, bisa jadi dia nggak naik-naik. Kalau misalnya kalian pikir, oh Indofood ini bagus, tapi mau di tradingin, bisa jadi nggak naik-naik. Kenapa? Karena ya itu, dia belum ada konfirmasi nih. Kalau misalnya mau trading Indofood, saran saya mungkin tunggu dia konfirmasi bisa break ini bearish trend-nya. Tapi kalau selama itu enggak, mungkin bisa dipertimbangkan apakah mau trading di Indofood atau enggak. Tapi kalau misalnya untuk invest, beberapa minggu ke depan ini sebenarnya ada waktu yang sangat bagus untuk invest di Indofood, oke? Sekian untuk analisa Indofood, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, sekian dan terima kasih. Oh iya, untuk sedikit tambahan, untuk analisa time-nya, untuk kita proyeksikan ke depannya. Nah, sebelumnya saya udah bilang kalau kenaikan Indofood ini kurang lebih 9% per tahun, oke? Nah, anggap aja Indofood ini tidak akan dinilai lebih mahal, oke? Alias PBV-nya akan konstan di 1,1, oke? Artinya, kenaikan dari Indofood ini akan mengikuti nilai dari ekuitasnya sendiri, oke? Nah, berarti artinya apa? Kita tarik ya, proyeksi jangka panjang. Nah, berarti ketika sekarang di Agustus 2022, kita akan proyeksikan ke sampai 10 tahun lagi, yaitu kurang lebih di sini ya, Agustus. Ini maksimal di sini, oke. Saya pakai time frame monthly, oke. Ini Agustus 2022, oke. Saya akan tarik kurang lebih di 10 tahun lagi, yaitu Agustus 2032, oke. Nah, berarti dia akan naik
9% per tahun. Yaitu kalau ditotalin selama 10 tahun itu akan naik kurang lebih 150%, oke? Artinya kalau kita lihat ya, 150% ada di sini, kurang lebih di sini, oke? Jadi, lihat nih, ketika Indofood mengikuti harga dari nilai bukunya sendiri alias ekuitasnya sendiri dan dihargai wajar alias PBV-nya akan konsisten di 1,1, artinya Indofood ini proyeksi ke depannya ini akan kayak gini. Karena dia konsisten naik 9% per tahun, oke. Nah, berarti di tahun 2002 di tahun 2032 Indofood ini akan mencapai kurang lebih Rp16.000, oke. Nah, jadi sekali lagi tujuan dari analisa Indofood ini adalah analisa untuk investasi jangka panjang, oke. Jadi apakah sepadan kita beli Indofood atau mulai invest sekarang dan akan di 10 tahun lagi akan dapat 150%, apakah itu sepadan? Bisa kalian pikirkan masing-masing, ini risiko ditanggung sendiri, oke. Nah, cuma ini adalah proyeksi ke depan secara target price dan time kalau misalnya Indofood tetap dihargai di PBV 1,1. Kalau misalnya dihargai PBV lebih mahal gimana? Kalau misalnya Indofood dihargai kembali PBV sama dengan 2, artinya kalau misalnya PBV-nya sama dengan 2, artinya Indofood ini akan naik lebih tajam nih. Kalau misalnya PBV sama dengan 1 aja ini di 600.000, berarti PBV sama dengan 2 ada di 32.000, oke? Berarti ada di sini. Apakah mungkin Indofood akan dihargai PBV sama dengan 2? Ya, mungkin aja, tapi kita jangan berharap banyak. Anggap aja Indofood masih akan dihargai 1,1. Jadi minimal aja kita udah dapat 150%, tapi syaratnya yaitu ditunggu selama 10 tahun. Tapi perlu diingat ya, 150% ini belum termasuk dividen, oke? Nah, dividen Indofood itu kan konsisten di kurang lebih 4% kan, dividen yield per tahun, oke? Ada. Nah, konsisten di 4%, oke? 3 lah, anggap 3%. Kita anggap aja Indofood bakal bagi dividen 3% aja, oke? Berarti artinya apa? Artinya kalau misalnya saya mulai invest di sini adalah 100 juta selama 10 tahun, misalnya saya nih, saya sekarang 100 juta. 100 juta. Nah, berarti 10 tahun lagi ini akan menjadi 250 juta. Oke. Ditambah dividennya. Jadi untuk dividennya kan 3%. Nah, 3% dari 100 juta kan berarti 3 juta kan. 3 juta, anggap aja dividennya tuh nggak naik deh. 3 juta setiap 10 tahun. Setiap tahun maksudnya. Berarti di total dividennya yaitu 3 juta kali 10 tahun, yaitu 30 juta. Oke. Berarti kalau misalnya invest sekarang, ini anggap aja bodoh-bodohan, kita langsung invest di 6.500, 100 juta. Di 10 tahun lagi, artinya nilai uang kita itu sebenarnya udah jadi 280 juta, oke. 280 juta itu berarti kurang lebih profit profit berapa? 180 juta kan. Wolfram Alpha 180 juta kan, berarti 2,8 sama dengan dalam kurung 1 plus X pangkat 10. Artinya, lihat nih, 0,1. Artinya, kalau misalnya kita invest bodoh-bodohan 100 juta sekarang, dan Indofood ini tidak akan dihargai lebih mahal, alias Indofood ini akan dihargai di PBV sama dengan 1, akan konsisten selama 10 tahun. Ini kan walaupun sebenarnya nggak mungkin ya Indofood dihargai konsisten 1,1, oke. Bisa, tapi kita permisalan. Nah, skenario-nya Indofood masih dihargai 1,1 PBV-nya. Artinya 10 tahun lagi Indofood ini akan mencapai plus minus 16.000. Nah, berarti nilai uang kita ini akan jadi 250 juta ditambah dividen 30 juta. Yang artinya kenaikan uang 100 juta kita setiap tahun ini akan naik 10%, oke. 10% per tahun, oke. Kalau dibagi 10% kan berarti dibagi 10 tahun keuntungannya kan berarti 180 juta bagi
10 tahun, artinya kita dapat 18 juta per tahun kalau dibagi ya. Tapi itu uangnya kalau kita benar-benar baru jual Indofood-nya di 10 tahun lagi, oke? Itu aja sih untuk proyeksi Indofood secara kasar, hitungan matematika. Oke, sekian untuk tambahannya. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika hitung-hitungannya ada salah atau asumsi perhitungannya ada salah. Sekian dan terima kasih.